Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknik Sampling yang beranggotakan Huda Fitriani, Nashwa Ashila, Nela Askia, dan Taskia Arifin Nur. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Yuk kita simak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu tipe sampling. Nah, secara umum metode pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemilihan sampel dari populasi secara acak atau probability sampling, dan pemilihan sampel dari populasi secara tidak acak atau non-probability sampling. Dalam pengambilan sampel probabilitas atau random sampling, seluruh elemen populasi memiliki peluang tertentu untuk terpilih, sedangkan dalam pengambilan sampel non-random, pengetahuan dan pendapat pribadi digunakan sebagai dasar dalam pemilihan sampel karena tidak semua elemen populasi memiliki peluang untuk terpilih. Untuk pembagian jenis dari probability sampling dan non-probability sampling terdapat pada bagian yang ada di sebelah kanan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak. Untuk mendapatkan metode pemilihan acak, seorang peneliti harus menyediakan proses dan prosedur untuk memastikan bahwa unit berada di dalam satu populasi yang sama dan memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Lalu terdapat beberapa jenis sampel acak, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, sampel sistematik, sampel berstrata, dan sampel klaster seperti yang tercantum di dalam PPT ini. Halo, saya Taskia Arifin Nur Putri dari Ilmu Komunikasi kelas B. Sekarang saya akan menjelaskan sampling acak sederhana. Nah, sampling acak sederhana ini dalam penerapan teknik sampel acak sederhana, setiap elemen populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk populasi yang terbatas dan ukurannya kecil, proses pengambilan sampel acak sederhana ini relatif mudah. Namun, dengan semakin besar populasi, proses pengambilan sampel secara sederhana menjadi semakin rumit. Yang kedua adalah sampling sistematik. Penarikan sampel sistematik merupakan pengambilan setiap unsur ke dalam populasi untuk dijadikan sampel track awal pengambilan ditentukan secara acak di antara unsur pertama. Pada penarikan sampel jenis ini, elemen dipilih dari populasi dengan interval yang sama menurut waktu, urutan, atau ruangan. Lalu ada sampling berstrata. Penarikan sampel berstrata dilakukan dengan mengambil sampel acak sederhana dari setiap strata populasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Pada penarikan sampel acak berstrata, populasinya disekat-sekat menjadi beberapa grup yang disebut strata. Setiap strata mempunyai elemen yang relatif homogen. Akibatnya, antar stratanya menjadi heterogen. Lalu yang terakhir ada sampling cluster. Sampling cluster merupakan pengambilan beberapa gerombol dari populasi secara acak. Kemudian mengambil semuanya atau sebagian elemen dari setiap gerombol yang terpilih untuk dijadikan sampel. Bila ini menjadi efisien, lalu penarikan cluster ini akan menjadi efisien dalam hal biaya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya berdasarkan pertimbangan subjektif analis. Dalam metode ini, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, tapi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh analis seperti kemudahan akses, keahlian subjektif, atau karakteristik spesifik yang diinginkan untuk studi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama ada convenience sampling, kedua ada judgment sampling, ketiga ada snowball sampling, dan yang keempat ada quota sampling. Yang pertama ada convenience sampling, yang dimana sampel diambil pada tempat dan waktu yang tepat.
Metode ini umumnya merupakan metode termurah dan tercepat, namun tidak bisa diandalkan karena peneliti bebas memilih siapa saja yang mereka temui. Yang kedua, judgment sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria si peneliti. Karena subjektivitas dan pengalaman si peneliti sangat berperan dalam teknik ini. Yang ketiga, snowball sampling. Teknik ini sangat cocok digunakan apabila populasinya kecil dan sangat spesifik. Teknik ini digunakan secara berantai. Makin lama sampel semakin besar, sehingga sulit untuk mengumpulkan sampelnya. Selanjutnya, kuota sampling. Teknik ini menggunakan data dari populasi yang menggunakan demografi, seperti lokasi geografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Nah, pada teknik ini batasan yang diambil harus sejumlah tertentu yang dijatahkan dari setiap populasinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi sampling. Distribusi sampling ini mengacu pada distribusi probabilitas suatu statistik yang berasal dari pemilihan sampel acak dari populasi tertentu. Dikenal juga sebagai distribusi sampel terbatas. Distribusi ini menggambarkan distribusi frekuensi tentang seberapa jauh penyebaran berbagai hasil untuk populasi tertentu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis distribusi sampel. Yang pertama ada distribusi Sampleman. Metode ini menunjukkan distribusi normal di mana bagian tengah adalah rata-rata dari distribusi pengambilan sampel. Yang kedua ada distribusi sampel proporsi. Metode ini melibatkan pemilihan kumpulan sampel dari keseluruhan populasi untuk mendapatkan proporsi sampel. Yang terakhir ada distribusi T. Jenis distribusi sampel ini umum digunakan dalam kasus ukuran sampel yang kecil. Selanjutnya, saya akan bahas cara kerja distribusi sampling. Distribusi sampel atau distribusi data adalah metrik statistik yang menentukan apakah suatu peristiwa atau hasil tertentu akan terjadi. Distribusi ini bergantung pada beberapa faktor yang berbeda, termasuk ukuran sampel, proses pengambilan sampel yang terlibat, dan populasi secara keseluruhan. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam distribusi sampel. Ini termasuk memilih sampel acak dari keseluruhan populasi, tentukan statistik tertentu dari kelompok tersebut yang bisa berupa deviasi standar, median, atau rata-rata. Menetapkan distribusi frekuensi setiap sampel, dan yang terakhir, memetakan distribusi pada grafik. Nah, sudah berakhir aja nih presentasi dari kami. Semoga materinya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.